akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala bainakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tambelang, Bapak Haji Saparudin SPDMM. Yang kita hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru SMK 1 Tambelang, dan yang kita hormati seluruh staf tata usaha SMK Negeri 1 Tambelang, dan anak-anakku sekalian, baik siswa-siswi SMK Negeri Tambelang yang Bapak cintai. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat ya terakhir. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kegiatan yang kita ikuti akan menjadi bekal Anda semua untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang selalu kita limpah curahkan kehadiran baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang tadi saya baca di awal, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata bahasa kitanya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Rata-rata semua kita keluar dari perut ibu kita. Ada yang keluar dari lain itu? Nggak ada, semuanya keluar dari perut ibu kita semua. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ada bayi yang lahir langsung bisa nyanyi. Bisanya apa? Nangis. Bawa harta nggak dia lahir? Bawa ilmu nggak dia lahir? Dia lahir telanjang, tidak bawa apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala bainakumus sam'a, kemudian Allah memberikan kepada kita 3 macam modalnya nih. Modalnya 3, semua manusia pada dasarnya dikasih modal sama Allah 3. Wa ja'ala bainakumus sam'a, yang pertama, modal yang pertama apalah? Pendengaran, telinga. Wal absara, yang kedua penglihatan. Yang ketiga wal afidah, akal pikiran. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur. Jadi modalnya masing-masing bayi itu 3. Enggak beda bayinya Jokowi dengan bayinya kita. Beda enggak? Enggak beda. Kenapa ada orang yang maju, ada orang yang kaya, ada orang yang pintar, ada orang yang miskin, ada orang yang bodoh? Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan 3 modal yang Allah berikan. Benar? Kalau dia bisa memanfaatkan 3 modal yang Allah berikan, mudah-mudahan dia maju, mudah-mudahan dia sukses. Gitu. Jadi kalau kada menggunakan yang 3 tadi, dia tidak maju, tidak akan sukses. Telinga ini kita manfaatkan untuk mendengar.
kamu sekolah, dengarkan bapak ibu guru yang sedang memberi pelajaran, yang beri nasihat, serap ilmunya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan adanya ilmu yang diberikan bapak ibu guru kita, kita menjadi orang yang tahu, orang yang mengerti. Gunakan itu telinga, manfaatin, jangan disalahgunakan itu telinga. Pada waktu belajar pasang telinga dengan mantap. Saya pernah terjadi, kata guru bilang begini di kelas, hei anak-anak, semua yang sifatnya mencuri hukumnya haram. Mencuri hukumnya apa? Haram. Kalau dilakukan berdosa. Kecuali kata guru satu, mencuri salam. Itu karena telinganya nggak dipakai, belajarnya sambil main, sambil bercanda sama temen sebelahnya, dia dengernya nggak fokus. Dia bilang dengernya yang mencuri yang boleh ayam, kata dia. Mencuri apa? Lah pulang sekolah yang tetangganya diembat. Ketangkap sama tetangganya, saya tadi di sekolah dengar penjelasan guru mencuri yang boleh mencuri ayam, katanya. Makanya saya amalin. Padahal kata guru mencuri apa? Salam. Bagaimana caranya? Ada orang memberi salam kepada orang tertentu, tapi orang yang diberi salam diem aja. Nah kita mewakili dia. Sebab memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Jadi orang yang diberi salam diam aja, kita yang dengar kita jawab. Nah kita yang jawab itu namanya mencuri salam. Itu yang boleh. Selain mencuri haram, mencuri yang lain haram. Jadi telinga kita ini modal, mata kita juga modal, hati kita, akal kita mau modal. Gunakan tiga itu kalau ingin sukses, ingin maju, ingin berubah. Nah sekarang kenapa kita suruh belajar? Kenapa kita suruh sekolah? Yang pertama, belajar itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang muslim. Kalau usolli fardol maghribi, puasa nawaitu somagodin an adai fardi. Kalau giliran untuk ilmu faridatun, maka tak merbutuh, artinya sangat wajib. Sholat kalah wajibnya sama menuntut ilmu, puasa kalah wajibnya dengan menuntut ilmu, pergi haji kalah wajibnya dengan menuntut. Karena sholat, puasa, haji dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, memimpin negara, apapun yang kita laksanakan itu kalau tanpa ilmu tidak akan sukses. Ilmu jadi pondasinya. Makanya kita hukumnya menuntut ilmu wajib. Makanya ente semuanya ini biar orang tua susah dibelain supaya anaknya mau belajar. Nah, apa yang orang tua ini titipkan ke sekolah, anaknya suruh jadi orang pinter, suruh jadi belajar supaya nanti udah besarnya jalan sukses. Laksanakan perintah orang tua itu, jangan disia-siakan. So ada anak yang suka bolos. Ada yang bolos ini? Nah, lompat pagar, udah pagar 2 meter lebih masih lompat juga. Mau ngapain itu? Berarti dia berkhianat dengan perintah orang tua. Anak yang berkhianat terhadap perintah orang tua nggak bakal sukses. Supaya apa? Supaya sukses itu biar orang tuanya ridho. Pergi sekolah, minta doa sama ibu bapak, minta izin, cium tangannya. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murkanya Allah pun tergantung murka kedua orang tua. Makanya jangan sekali-kali mengkhianati
apa yang orang tua berikan kepercayaan kepada Anda semua. Ya, nih, Pupuk ini memberikan pelajaran kepada Anda supaya Anda belajar besok akan lebih baik, lebih taat, lebih rajin dan tidak kena bolos. Siap nyanyi? Kalau pengen apa? Sukses. Kata Nabi SAW, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, modalnya ilmu. Bukan modalnya otot, bukan. Ayo orang kerja, otot sama otak, mana banyak hasilnya? Otot sama otak. Banyakan otak, tapi mana capek? Capekin otot, lihat orangnya manggul. Udah dikeluarin semua tenaganya, keringatnya ke dalam sini, upahnya dikit. Tapi ada orang yang kerjanya pakai otak, duduk uncang-uncang kaki, hanya tangan yang ngerilis, gajinya gede. Makanya otak manfaatin. Ya. Siapa yang ingin bahagia di dunia, modalnya waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin bahagia di akhirat, juga modalnya apa? Ilmu. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana belajar yang benar. Harus ada ilmunya. Kalau ilmunya ada, insya Allah bahagia di akhirat. Waman aradahuma, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, bahagia akhirat, yang bahagia, modalnya juga apa? Ilmu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kata Nabi, jalisul kubaro'a, duduklah kamu bersama-sama orang yang besar, orang yang sukses. Kita suruh duduk, suruh berkawan sama orang sukses. Maksudnya apa? Bukan pengen jadi supirnya, bukan pengen jadi satpamnya, bukan pengen jadi nenteng sepatunya, bukan. Kita suruh duduk sama orang sukses itu, kata Nabi, perhatiin, ini orang sukses. Sebelumnya dia sukses belum? Belum. Kenapa dia sukses? Nah, kita lihat, oh, yang dilakukan oleh orang sukses begini. Kalau pengen sukses, ikutin cara dia supaya dia orang sukses. Orang sukses itu adalah orang yang menerima sesuatu yang rata-rata orang lain tidak terima. Orang sukses adalah orang yang menerima sesuatu yang rata-rata orang lain tidak terima. Ada nggak ada orang yang gajinya sebulan 100 juta? Ada. Ada juga orang yang gaji sebulan sejuta, sama-sama kerja. Kenapa dia 10 juta? Karena dia orang sukses. Nah, kalau kita pengen seperti dia, kita lihat, kita tanya, oh, ternyata orang sukses menerima sesuatu yang rata-rata orang lain nggak terima, karena dia sebelumnya orang sukses itu melakukan sesuatu yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Tuh. Jadi orang sukses menerima sesuatu yang rata-rata orang lain tidak terima. Kenapa? Karena orang sukses sebelumnya melakukan sesuatu yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Benar? Itu karena nggak melakukan, yang nggak sukses kayak dia. Supaya sukses, lakukan seperti dia. Belajar yang rajin, kerja yang rajin, semuanya. Setelah rajin, pasti ada hasilnya. Kamu nggak dituntut supaya ranking pertama, enggak usah kamu sekolah harus saya ranking pertama, nggak usah. Yang penting rajin belajar, rajin datang, rajin melaksanakan tugas. Insya Allah di balik rajin pasti ada manfaatnya. Paham gitu ya. Jadi orang sukses itu adalah orang yang melaksanakan sesuatu sebelumnya yang orang lain tidak laksanakan. Apa yang dilaksanakan orang sukses? Siapa itu orang sukses? Kita orang Islam, contoh kita tidak lain Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pada umur 4 tahun sudah jadi piatu. Ibunya maaf, umur 4 tahun lahirnya Muhammad udah nggak punya ayah. Ayahnya Abdullah meninggal dunia pada saat Nabi masih dalam rahim ibunya. Umur 4 tahun ibunya Aminah meninggal, ikut kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal, nggak punya siapa-siapa. Ayah enggak, ibu enggak, kakek yang diikutin meninggal juga. Tapi karena dia nggak putus asa, dia rajin, dia ulet, dia sungguh-sungguh, maka dia rajin dagangnya, rajin usahanya. Pada usia 25 tahun dia menikah. Dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Kalau kita baca sejarah Islam, Nabi Muhammad, pemuda Muhammad yang umur 25 tahun, dia nikah dengan Siti Khadijah. Kita lihat mas kawinnya 20 ekor onta. Banyak nggak tuh? Kalau perempuan sekarang dinikahin seperangkat alat sholat. Cuma Nabi menikahkan Khadijah dengan mas kawinnya 20 ekor onta. Onta pada saat itu adalah kendaraan yang paling mewah. Kalau sekarang ini Fortuner dah tuh, harganya berapa tuh? Fortuner 1 M. Berarti kalau 20 ada pemuda sekarang nikah mas kawin segitu banyaknya? Enggak ada. Nabi Muhammad ada pemuda yang sukses. Walaupun bapak ibunya kakeknya nggak ada, dia tidak putus asa. Ini kadang-kadang bapaknya nggak ada, susah diaturnya. Menang-menang bapaknya nggak ada, bader banget. Siapa yang bapaknya nggak ada? Bader. Tuh karena enggak dikasih pelajaran dari bapaknya, jadi bader tuh. Maka walaupun tidak ada ibu bapak, tetap yang ada semangat. Semangat yang ada, insya Allah akan menjadi kamu orang yang sukses. Terus apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad melakukan apa sehingga dia menjadi sukses? Pada waktu usia 35 tahun, Nabi Muhammad dipercaya meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya. Pada saat itu Ka'bah sedang dipugar. Hajar Aswad diletakkan pada tempatnya. Siapa ini yang berhak menempatkan? Dibikin peraturan oleh orang Quraisy. Siapa orang yang pertama masuk Masjidil Haram, dialah yang berhak menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nabi Muhammad lagi dengar begitu, karena memang dia rajin, dialah orang yang pertama yang masuk Masjidil Haram. Maka dialah yang dipercaya untuk menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lagi-lagi rajin. Jadi rajin modalnya. Jadi kalau nggak rajin udah dah susah. Ya, sekolah tuang bolos mulu. Seminggu sekolahnya menduari. Ya, pengen sukses yang begitu. Sukses dari mana itu? Nggak bakalan sukses. Ya. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya pada waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka pemimpin Quraisy mengirim mata-matanya. Coba lihat di sana pergerakan pemuda Muhammad ngapain di Madinah, sehingga dia banyak pengikutnya. Dikasih reserse, dikasih yang ngintek supaya dia tahu pergerakan Muhammad di Madinah. Ternyata diperhatikan dari ke hari, Muhammad itu di sana kerjanya kalau malam dia sujud berdoa kepada Allah nangis, kalau siang seperti singa di padang pasir. Kalau malam dia munajat sama Allah. Ingat, sukses juga ada di dalamnya doa. Selain terrajin, kita adakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau